Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang fundamental banget buat kita sebagai manusia. Sebuah misteri yang udah jadi perenungan selama berabad-abad. Dari mana sih sebetulnya datangnya kesadaran? Yuk, kita langsung masuk ke intinya ya. Pertanyaan besarnya adalah ini. Dari mana datangnya pengalaman subjektif aku ada yang kita semua rasakan ini? Pernah mikirin nggak? Nah, untuk mencoba menjawab pertanyaan ini, ternyata ada dua kubu besar, dua sudut pandang utama yang ya bisa dibilang saling bertentangan. Oke, di satu sisi kita punya pandangan ilmiah modern. Menurut pandangan ini, ya simpelnya, kesadaran itu adalah produk dari otak kita, hasil dari proses biologis yang super rumit di dalam kepala kita. Masuk akal kan? Tapi, di sisi lain, ada pengalaman langsung kita sehari-hari. Coba deh perhatiin, semua pikiran, semua perasaan, bahkan dunia yang Anda lihat sekarang ini, semuanya itu kan muncul di dalam kesadaran Anda. Nah, ini nih yang bikin jadi dilema filosofis yang dalam banget. Mana yang duluan? Apa materi, otak yang tadinya mati, yang entah gimana caranya, menciptakan kesadaran yang hidup? Atau jangan-jangan sebaliknya, otak dan semua materi di alam semesta ini baru bisa kita ketahui keberadaannya karena sudah ada kesadaran yang jadi dasarnya. Ini membawa kita ke sebuah paradoks yang menarik banget yang disebut pengamat yang tak teramati. Gini deh, Anda bisa kan mengamati pikiran yang muncul di kepala Anda, saat itu Anda jadi si pengamatnya. Sama juga, Anda bisa merasakan sensasi di tubuh Anda, gatal, hangat, dingin. Artinya, tubuh Anda jadi objek yang sedang Anda amati. Dan jelas, Anda bisa lihat dan dengar dunia di sekitar Anda kan? Semua itu juga jadi objek yang Anda persepsikan. Nah, ini dia inti paradoksnya. Anda bisa mengamati semuanya, tapi pernah nggak Anda coba berbalik dan mengamati siapa atau apa yang lagi mengamati itu? Coba deh sekarang, coba cari si pengamat itu. Anda nggak akan pernah bisa nemuin dia sebagai sebuah objek. Jadi, poin pentingnya begini, kesadaran itu, ya dia selalu jadi subjeknya, nggak pernah bisa jadi objek. Dia itu kayak ruang kosong tempat semua pengalaman muncul, tapi ruang itu sendiri nggak bisa dilihat, nggak bisa disentuh, apalagi diukur. Nah, inilah yang bikin dia jadi misteri yang begitu mendasar. Paradoks ini, kalau kita benar-benar renungkan, bisa membuka pintu ke sebuah pergeseran cara pandang yang radikal banget. Biasanya kan kita mikir gini, alam semesta ini yang melahirkan kesadaran. Ini pandangan standarnya. Bahwa dari materi mati lewat proses evolusi yang panjang, entah gimana caranya, muncullah kesadaran. Tapi gimana kalau kita balik logikanya? Gimana kalau justru kesadaran yang melahirkan alam semesta? Maksudnya gimana kalau alam semesta yang kita kenal ini sebenarnya cuma muncul di dalam sebuah kesadaran yang jauh lebih luas dan mendasar? Ini bukan ide baru loh, ini udah dieksplorasi oleh banyak tradisi kebijaksanaan selama ribuan tahun. Coba deh kita renungkan kemungkinan ini sejenak. Gimana kalau kesadaran itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul di ujung rantai evolusi? Gimana kalau dia adalah panggungnya itu sendiri? Fondasi di mana seluruh keberadaan, termasuk kehidupan, muncul dan menari di atasnya. Oke, ide ini kan abstrak banget ya. Biar lebih kebayang, kita coba pakai metafora yang kuat. Samudra keberadaan. Bayangin deh, kesadaran inti Anda, diri Anda yang paling sejati, itu ibarat samudra yang luas, tenang, dan tak terbatas. Nah, semua pengalaman Anda, pikiran, emosi, semua kejadian dalam hidup, itu cuma kayak gelombang yang muncul di permukaannya. Gelombang kan bisa besar, bisa kecil, bisa datang dan pergi. Tapi, samudranya sendiri, esensinya tetap sama, nggak terpengaruh. Dan ini bukan cuma teori loh, Anda bisa merasakannya sendiri. Di saat-saat hening yang mendalam, mungkin waktu meditasi, atau pas lagi diam aja ngeliatin alam, Anda bisa merasakan kehadiran yang luas ini. Ruang kesadaran yang menampung semua pengalaman Anda tanpa pernah berubah. Jadi pada akhirnya, perjalanan untuk mencari sumber kesadaran ini justru membawa kita kembali. Kembali ke pengalaman yang paling sederhana dan paling dekat dengan kita. Kita jadi sadar, pencarian selama ini mungkin salah arah. Kita mencari sumber kesadaran seolah-olah itu adalah sesuatu di luar sana yang perlu ditemukan. Ternyata, itu pendekatan yang keliru dari awal. Jawabannya itu bukan sebuah teori yang bisa Anda baca di buku, bukan konsep yang bisa dipahami sama pikiran, karena emang nggak bisa dijelaskan sepenuhnya pakai kata-kata. Sumber yang selama ini Anda cari, ya ini, kesadaran yang sekarang lagi mendengarkan kata-kata ini. Kesadaran yang merasakan kehadiran Anda saat ini juga. Dia nggak pernah sembunyi. Dia adalah hal yang paling dekat,
paling nyata, paling Anda. Sesederhana Ata, ya sesederhana kesadaran yang lagi menyadari napas Anda masuk dan keluar. Kesadaran yang lagi menyaksikan momen ini terjadi begitu saja. Pada intinya, ia adalah kesadaran akan keberadaan itu sendiri. Disitulah sumbernya, selalu ada di sini. Nah, semua ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan pamungkas yang bisa membuka pintu ke perenungan yang lebih dalam lagi. Jangan-jangan selama ini kita memisahkan dua hal yang sebenarnya nggak pernah terpisah. Apakah ada dan menyadari bahwa aku ada pada hakikatnya adalah satu hal yang sama? Coba direnungkan.